Sobat Lucy, selamat datang di podcast Lubuk Sikaping episode ke-5. Bersama saya Chandra Maulana Putra, host podcast Lubuk Sikaping. Setelah melalui pertimbangan panjang, akhirnya saya ditunjuk sebagai host tetap podcast Lubuk Sikaping loh Sobat Lucy. Tapi udahan dulu ya bahas tentang saya, karena episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Andi Sanjaya. Terima kasih Chandra. Assalamualaikum Bapak, selamat datang di podcast Lucy. Bapak apa kabar? Baik Chandra. Alhamdulillah kalau gitu. Pak, seperti ini pertama kali ya Pak, Bapak diundang di podcast termasyur seantero muka bumi ini Pak. Bagaimana Pak perasaannya? Ya, ini pertama kali ya saya tampil di podcast Lucy ini ya. Kita udah masuk ke episode kelima ini Chandra ya. Iya Pak, betul. Senang sekali rasanya bisa bergabung dengan podcast Lucy ini. Alhamdulillah kalau begitu. Pak, sebelum kita syuting ini nih, saya menerima banyak sekali DM-DM yang masuk ke Instagram saya. Mau nanya nih terkait, Min, apa sih tema selanjutnya? Min, apa sih, siapa sih bintang tamu selanjutnya? Banyak banget yang masuk ke DM saya dan saya sampai capek baca-baca scroll DM-nya. Terus saya jawab dong, rahasia, kalau mau ya lihat dong di podcast Lucy di YouTube KPPN Lubuk Sikaping gitu saya jawab Pak. Nah kebetulan kalau Bapak sudah ada di sini, bisa dong Pak spill dikit tentang profil Bapak biar sobat-sobat Lucy yang ada di rumah sana bisa tahu siapa nih bintang tamu kita pada hari ini. Terima kasih. Jadi perkenalkan nama saya Andi Sanjaya. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Bank di KPPN Lubuk Sikaping. Nah tugas Kepala Seksi Bank ini diantaranya adalah terkait dengan penyaluran dana transfer ke daerah. Terus yang kedua terkait dengan penyaluran dana pembiayaan UMKM. Nah ini yang akan kita bahas pada kegiatan pada pagi hari ini. Nah itu Sobat Lucy udah pada tahu kan siapa Pak Andi Sanjaya sebenarnya. Jadi udah nggak pada penasaran lagi kan. Nah ngomong-ngomong Pak, episode kali ini kita mau bahas apa sih Pak? Nah pada kegiatan ini kita bahas salah satu tugas dari Seksi Bank yaitu terkait dengan pembiayaan UMKM. Salah satunya yaitu pembiayaan UMI dia namanya. UMI Pak? Ya. UMI lagu-lagu, UMI itu bukan? Bukan, UMI itu ultra mikro ya, singkatan dari ultra mikro. Jadi pembiayaan UMI itu pembiayaan program pembiayaan dari pemerintah yang tujuannya itu untuk membantu pelaku-pelaku usaha ultra mikro yang relatif masih kecil dan belum tersentuh oleh perbankan. Biasanya dia itu pinjamannya relatif kecil tapi untuk kegiatan-kegiatan yang mendesak gitu. Jadi untuk keberlangsungan usahanya dia, untuk beli barang, menambah barang dagangan. Kalau untuk dia petani biasanya untuk beli pupuk, beli pestisida dan lain-lain seperti itu untuk keberlangsungan usaha dia seperti itu. Nah Pak, dalam terkait penyaluran UMI ini, peran KPPN Lubuk Sikaping apa sih itu Pak? Nah sebenarnya kan kalau kita kan sebagai bendahara umum negara di daerah ya, kita tidak menyalurkan pinjaman tersebut kepada masyarakat langsung, tapi kita hanya melakukan monitoring kepada penyalur-penyalur resmi. Jadi dana-dana APBN yang disalurkan lewat UMI itu benar-benar disalurkan oleh penyalur-penyalur resminya. Contohnya kalau yang di KPPN Lubuk Sikaping ini penyalur resminya ada PNM, ada Pegadaian, ada PT BAF. PT BAF itu kalau di daerah kita kenalnya Amarta Mikro Fintech. Ada juga kalau di Pasaman Barat kita ada Koperasi Albasiko namanya kalau di Pasaman Barat. Seperti itu. PNM ini mungkin Sobat Lucy bagi yang belum familiar bisa dibilang mekar itu Pak ya? Ya. Kan orang tahu mekar. Ya, permodalan nasional madani dia kepanjangannya. Jadi kalau PNM ini biasanya sudah ada di Indonesia sih. Oke, itu udah kalau dengar kata mekar Sobat Lucy pada langsung paham nih. Iya. Rupanya itu termasuk salah satu dari pembiayaan ultramikro dari pemerintah Pak ya. Iya. Baik Pak, untuk mekanisme penyalurannya itu bagaimana sih Pak? Nah, biasanya nanti dari pelaku usahanya bisa langsung datang ke penyalur resmi tersebut, bisa milih ya nanti bisa ke Pegadaian, bisa ke PNM. Kalau nanti dia anggota Koperasi Albasiko bisa langsung Koperasi Albasiko atau lewat Amarta. Nanti pelaku usaha bisa datang langsung ke sana, dia langsung menyebutkan dia butuh permodalan sekitar berapa. Jadi kalau untuk PNM ini biasanya dia antara sampai dengan 20 juta ya, itu bisa lewat untuk penyaluran pembiayaan UMI. Itu dia bisa langsung ke pembiayaan, nanti di sana ada syarat-syaratannya lah, ada fotokopi KTP, nanti ada penjaminnya siapa gitu-gitu seperti itu. Nah ini relatif lebih mudah daripada kita langsung ke perbankan. Kalau kita ke perbankan kan memang biaya yang modal yang pinjaman yang bisa lebih besar. Cuman kan kalau di perbankan kan biasanya mereka minta jaminan, terus
apalah namanya ya apa namanya pembukuan segala macamnya. Tapi kalau di sini relatif lebih mudah lah. Cuman butuh KTP saja mungkin, terus penjamin apa, nanti nama bidang usahanya apa, nanti akan diproses oleh penyalur-penyalur tersebut seperti itu. Jadi Pak, ya, dari penjelasan yang Bapak jelaskan, yang saya tangkap, berarti kalau PNM atau pembiayaan ultramikro ini dari segi pinjaman itu lebih kecil Pak ya, dari yang namanya KUR Pak ya. Iya. Mungkin tujuannya kali untuk membantu suami, untuk membantu perekonomian suami, dan satu lagi keuntungannya tidak ada jaminan Pak ya, seperti Iya. di bank Iya. gitu. Oke Pak. Baik, selanjutnya Pak, dampak nyata dari penyaluran ultramikro ini yang telah Bapak lihat sampai saat ini apa aja sih Pak? Nah, jadi kan tadi kan saya sebutkan kan, UMI itu kan relatif kecil, relatif cepat pembiayaannya. Terus biasanya dia angsurannya itu bisa per minggu, bisa per 2 minggu gitu-gitu ya. Nah, ini tuh kemarin itu mungkin kalau kita lihat kan bulan Maret kemarin kita sempat ada momen hari bulan Ramadan dan Idul Fitri ya. Biasanya di situ kan banyak tuh apa namanya pengusaha-pengusaha kecil yang apa namanya kayak jualan-jualan gitu, dia butuh modal yang untuk menambah modal karena permintaan lebih besar di bulan Ramadan, dia bisa tuh memanfaatkan pembiayaan UMI ini. Jadi nanti misalnya ada jual-jual makanan, dia karena bulan Ramadan permintaan lebih banyak, dia bisa minta modal, nambah lagi modal di sana. Jadi biasanya tuh kalau di ultramikro itu kan tadi saya sebutkan kan maksimal 20 juta. Kalau yang kemarin data-data yang saya terima untuk bulan Maret itu banyak misalnya pinjam hanya 5 juta, nanti diangsur sampai dengan 1 tahun per 2 minggu, 200.000 sekian-sekian. Nah itu biasanya lebih untuk meringankan masyarakat bagaimana dia bisa meningkatkan usahanya atau menjaga berlangsungan usahanya dengan memanfaatkan pembiayaan ultramikro seperti ini. Seperti itu. Oke Pak, ini kan selanjutnya ini kan ada penyalur, ada yang namanya penerima Pak ya. Yang penyalurnya itu seperti Bapak sebutkan ada PNM, BAP, Pegadaian mungkin Pak ya. Sama penyalur, sedangkan penerimanya adalah mungkin ibu-ibu rumah tangga yang berniat untuk membantu perekonomian suaminya, bantu untuk mungkin beli-beli bumbu dapur gitu kali Pak ya. Nah, tantangan selama ini Pak dari segi penyalur maupun dari segi penerima itu apa aja sih Pak? Nah, kalau dari mungkin kita bahas dulu tantangan dari yang penerima manfaat dulu ya. Jadi masih banyak masyarakat ini yang karena taunya oh ini bantuan pemerintah nih, ya udah dia tinggal pakai uangnya, kadang dia lupa untuk mengangsurnya seperti itu. Padahal kan UMI ini kan harusnya kan kita harus menjaga berlangsungannya ya. Jadi jangan kita nanti mentang-mentang ini bantuan dia nggak mau mengangsurnya lagi. Padahal kan ini harusnya itu berlangsung nih, nanti kalau kita sudah pinjam nanti akan dilanjutkan ke penerima-penerima yang lainnya. Jadi kalau kita udah selesai nanti kan modalnya dibalikin lagi biar program ini bisa berkelanjutan. Itu salah satunya mungkin kalau di masyarakat seperti itu ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada beberapa masyarakat yang mindsetnya masih ini bantuan, dia nggak mau menyalurkan, ini kan bantuan dari pemerintah, uang rakyat juga. Kadang mereka nggak mau mengangsur lagi. Nah itu sih tantangan yang dihadapi untuk yang di sisi masyarakatnya. Kalau untuk yang tantangan yang dihadapi oleh penyalur biasanya itu jadi kan dia harus menyalurkan ini sekaligus dia juga harus memberikan pendampingan kepada masyarakat. Jadi bagaimana penyalur ini harus memberikan pendampingan bagaimana masyarakat ini bisa mengembangkan usahanya. Jangan sampai dia sudah diberikan bantuan usaha, dia dibiarkan saja, tidak ada bagaimana mendampingi, bagaimana dia meningkatkan usahanya, kayak bagaimana dia bisa melakukan promosi, bisa melakukan pembukuan yang baik. Nah, penyalur ini harus memberikan pendampingan kepada masyarakat agar usahanya bisa berlanjut untuk kedepannya seperti itu. Oke Pak, mungkin berarti yang saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi, berarti dari pihak penerima salur mungkin karena mindsetnya Pak ya, maksudnya ini kan bantuan dari pemerintah, mungkin jadi kayak itu kan dari rakyat juga. Jadi beberapa mungkin ada yang menunggak gitu Pak ya, padahal itu kan nggak boleh Pak ya. Kalau menunggak kan bisa-bisa untuk bantuan selanjutnya bisa di-cut Pak ya, dipotong. Sedangkan dari pihak penyalurnya mungkin memastikan bahwa bantuan yang diterima itu digunakan benar-benar untuk bukan konsumtif, dia untuk harus produktif untuk berusaha, Pak ya. Jadi memastikan bahwa bantuan yang diberikan itu benar-benar digunakan untuk buat usaha nih, bukan buat untuk kebutuhan belanja rumah tangga doang gitu Pak ya. Baik Pak, untuk mungkin harapannya Pak, jadi selama ini kan sudah disalurkan Pak melalui
mungkin bukan tidak secara tidak langsung dari KPPN, tapi melalui penyalur-penyalur tadi. Harapan Bapak nih sebagai mitra Instan Treasury untuk PNM untuk pembiayaan ultramikro selanjutnya bagaimana Pak? Nah, kalau harapan-harapan kami sebagai Kementerian Keuangan di daerah kepada penyalur dulu ya mungkin ya. Pada penyalur dulu mungkin bisa benar-benar selektif yang memberikan bantuan ini, pembiayaan ini kepada benar-benar masyarakat kita yang membutuhkan, yang benar-benar sudah siap untuk menggunakan uangnya, sudah siap untuk menjalankan usahanya agar usahanya lebih meningkat lagi. Dengan adanya bantuan pemerintah ini diharapkan perekonomian kita di daerah ini juga akan meningkat dengan banyaknya masyarakat yang bisa membuka lapangan kerja baru. Jadi kan dia pertama mungkin UMI dulu ya. Dari UMI setelah terima dari usaha mikro, dia terima bantuan UMI, dia bisa meningkatkan usahanya, bisa mengembangkan usahanya, bisa naik level istilahnya. Jadi yang tadinya ultra mikro menjadi mikro, nanti bisa menjadi usaha kecil. Itu yang keinginan dari kita ya. Nah, kalau untuk dari masyarakat sendiri, semoga itu tadi dia bisa memanfaatkan pinjaman dengan baik, bisa meningkatkan usahanya, terus bisa membuka lapangan kerja. Jadi meningkatkan perekonomian kita di daerah seperti itu. Terus juga dari PNM dari penyalur sendiri bisa memberikan bantuan kepada masyarakat ya. Dia bisa memberikan pendampingan, dia bisa memberikan bagaimana dia kepada penerima manfaat itu bisa menjalankan usahanya. Jadi contohnya nanti bisa didampingi bagaimana dia bisa untuk promosi yang baik usahanya, bisa pembukuan yang baik untuk usahanya biar usahanya bisa tetap berlanjut seperti kedepannya dengan lebih baik lagi seperti itu. Oke, jadi harapan kita untuk kedepannya semoga dengan adanya UMI ini perekonomian masyarakat jadi meningkat Pak ya, pengangguran jadi menurun dan para ibu-ibu bisa membantu suaminya dalam mencari nafkah atau dapat meningkatkan nilai perekonomian mereka Pak ya, biar mana tahu bisa bantu untuk jajan anak atau beli bumbu di pasar Pak ya, jadi nggak harus bergantung pada suami begitu Pak ya. Ya karena kan perekonomian kita daerah itu tuh tulang punggung utama itu usaha-usaha kecil ini, usaha mikro ini kalau dia bisa tumbuh menjadi usaha mikro, terus usaha kecil itu otomatis perekonomian di daerah ini akan meningkat lagi seperti itu. Jadi kalau ekonomi daerah meningkat, otomatis ekonomi Indonesia juga akan lebih bagus. Mungkin saya bisa dapat menyimpulkan sedikit aja Pak ya, pembiayaan ultramikro ini merupakan sebenarnya program dari pemerintah yang disalurkan melalui penyalur seperti ada tadi PNM, ada BAV, ada Pegadaian, yang tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat kecil yang ada di desa-desa Pak ya, atau mungkin ada di kota juga. Nah, saya dapat dengarkan tadi bahwa tenornya itu maksimal 20 juta Pak ya? Ya, 20 juta. Dan tidak ada jaminan. Nah itu yang membuat masyarakat terbantu, tidak ada jaminan. Kadang-kadang kan masyarakat mau mulai usaha nih, tapi terkendala karena harus ada jaminan. Karena mereka nggak punya jaminan Pak, atau mungkin sebagaimananya. Mungkin saya tambahin sedikit ya Chan ya. Ya, jadi Pak, kan ini kan tadi kan manfaat harapan kita untuk yang penerima manfaat. Mungkin salah satu tambahan lagi mungkin harapan kita juga bagaimana kita bisa mencari penyalur-penyalur baru di Pasaman ini. Jadi kan kita kan masih sedikit ya tadi kan, baru PNM, Pegadaian, BAV. Nah kalau di Pasaman mungkin sudah ada koperasi. Nah kita mungkin kalau bisa sih semoga di luar di sekitar kita ini ada lembaga-lembaga keuangan lain selain bank yang bisa menjadi penyalur-penyalur baru agar manfaat pembiayaan UMI ini bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi kalau ada lembaga-lembaga keuangan, jadi misalnya kan nanti kita punya ada KDMP ya. Nah mungkin salah satunya kalau ada bidang usaha simpan pinjam bisa untuk menjadi penyalur-penyalur UMI baru di Pasaman atau di Pasaman Barat seperti itu. Baik, jelasan dari Pak Andi sangat luar biasa ya Sobat Lucy terkait pembiayaan ultramikro. Nah mungkin Sobat Lucy ada yang berminat nih menjadi penyalur dari pembiayaan ultramikro, bisa di komen di bawah ya Sobat Lucy. Nah Sobat Lucy, tidak terasa kita berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menonton kami dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya di kolom komentar. Saya sebagai pembawa acara atau host pamit undur diri dan Pak Andi juga bintang tamu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu ke sini Pak. Oke, kami pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya.